Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Jasmani dari SMP calon guru penggerak kelas 5 Saat ini belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan, adalah guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang ketiga, berbagi pemahaman positif terkait dengan budaya positif di sekolah. Semoga aksi nyata ini membawa dampak yang positif untuk kelancaran dan untuk kesuksesan belajar siswa di sekolah, sehingga siswa aman, nyaman, dan bahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Saya masih mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, di mana dimulai dari modul 1. Nah, dalam modul 1 ini ada kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CGP, yaitu tentang aksi nyata. Nah, aksi nyata ini berkaitan dengan penanaman nilai-nilai budaya positif di sekolah. Nah, kegiatan aksi nyata ini akan saya lakukan meliputi pertama yaitu pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti sampaikan ke teman-teman bahwasanya keyakinan kelas itu sangat diperlukan untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai yang ada dalam diri siswa. Jadi siswa ini tidak merasa terpaksa melaksanakan peraturan atau mematuhi peraturan, tapi memang berasal dari dalam dirinya. Jadi faktor intensif. Nah, kemudian nanti yang kedua, setelah ada keyakinan, tentunya dalam pelaksanaan kan ada permasalahan nih, misalkan pelanggaran keyakinan. Nah, ini nanti posisi guru nanti bisa menyelesaikan permasalahan bentuk segitiga restitusi. Artinya menyelesaikan masalah dengan anak tidak dengan cara menghukum, tetapi memberikan sebuah pemahaman terkait dengan apa yang dilakukan, nilai kesalahan apa yang telah dilanggarnya, sehingga nanti posisi guru ini bukan sebagai penghukum tapi memfasilitasi supaya anak ini memahami bentuk pelanggaran keyakinan, kemudian bisa mencari solusinya. Nah, kemudian nanti yang berikutnya ada pemahaman, berbagi pemahaman kepada teman-teman guru nanti yang akan kita laksanakan terkait dengan budaya positif. Itu Bu ya. Memang harus ada kegiatan yang berkaitan dengan budaya positif agar dalam diri siswa tertanam nilai karakter. Nah, berkaitan dengan berbagi pemahaman dalam bentuk mungkin semacam sosialisasi atau berbagi pemahaman praktik tentang budaya positif, ini kira-kira kapan bisa dilaksanakan?
tanggal 6 hari Senin. Tanggal 6 hari Senin ya. Insya Allah bisa kan. Jadi nanti kita kondisikan teman-teman, rekan-rekan guru supaya bisa hadir semua untuk hari Senin tanggal 6 ini. Karena kami akan menyampaikan berbagi pemahaman tentang budaya positif ini. Ya Bu ya. Ya, Jadi nanti kita saling menyampaikan informasi ke teman-teman. Itu Bu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. insyaallah. Materi tadi, ya. Kita akan membahas tentang kata disiplin. Ya. Kalau selama ini disiplin identik dengan yang namanya buku hukuman, ya kan? Melanggar disiplin nanti akan kena hukuman, ya. Jadi bagaimana perasaan kalian jika ada guru yang menghukum kalian karena melanggar disiplin? Misalnya ini, Bahul, ya, datang ke sekolah jam 8.15 menit, ya kan? Kemudian Bahul ini kena hukuman, ya, kena hukuman membersihkan atau apa yang ingin tahu? Mama aja. Saat mendapatkan hukuman membersihkan WC sampai bersih. Pihak sekolah tidak mau tahu ya, tiba-tiba Bahul datang jam 8.15 menit, jelas melanggar peraturan, ya kan? Sekolah tidak mau tahu alasannya. Bagaimana perasaannya? Ayo kawan dile. Penanya beda. Protes. Protes apa? Coba depan. Betul. Tunggu siapa? Kira-kira perasaan Bahul gimana? Peduli. Gimana ya? Tidak nyaman atau pengen protes tapi nggak mampu? Oh, di
ya, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi nggak ada kesempatan. Sebenarnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Tidak ingin lagi. Kan hukum kan? Karena jalan kan? Menerima ya, dengan ikhlas atau paksaan. Dengan paksa atau dengan ikhlas? Coba Titin. Saat Titin datang ke sekolah, ya, tidak memakai sepatu hitam, ya, padahal peraturannya kan sepatu harus hitam, ya kan? Kemudian Titin dukung, ya, sepatu disita, Titin ke kelas maupun ke waktu dijaga, ya. Pikirkan nilai yang benar-benar nanti kalian yakini. Boleh. Ya. Yang penting nilai-nilai keyakinan tanpa sopan dengan kelas. sopan, nilai kesopanan. Boleh. Ini udah coba. Tertib bersih udah coba. Tapi nanti dia bayar di boleh kalau preferensi boleh. Baik boleh Pak. Pak baik. Pak baik boleh Pak. Baik. Ya. Nah, dari 1 sampai dengan 7 ada yang keberatan nggak? Tidak Pak. Ya. Ya, dari kesepakati ya. Sudah kita yakini untuk keyakinan kelas ini. Kita gendut dulu ya. Ini. Mulai Ini dari gendut. ini sampai Kita gendut. selanjutnya. Ya. Karena kita sudah komitmen untuk menciptakan ya sebuah budaya positif, ya budaya positif. Artinya apa? Awalnya memang kita melakukan suatu kebajikan, nanti lama kelamaan akan terbiasa dan akan menjadi sebuah budaya positif, sehingga nanti selanjutnya kita akan enak, nyaman, ya. Kita taat dengan peraturan tidak lagi suatu keterpaksaan, tapi taat peraturan kita akan menjadi sebuah keyakinan, ya. Kita awali dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati bersama, dan tentunya juga kita komitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau sampaikan? Ada? Ya. Tolong ditata niatnya
muncul dalam diri kita, keyakinan kita, ya, keyakinan kita bahwasanya membutuhkan sesuatu yang nantinya sangat bermanfaat untuk diri kita, ya. Yakin dari kita, bukan karena faktor orang lain, bukan karena faktor keterpaksaan atau hal lain apapun, ya. Usahakan tanamkanlah pada diri kita, ya, munculkan keyakinan kita, sehingga kalau kita sudah terbiasa menanamkan nilai itu, maka nilai-nilai kebajikan akan menjadi sebuah budaya positif yang akan kita laksanakan, ya. Tidak hanya hari ini, besok, bahkan kapanpun kita bisa melaksanakannya. Tapi kalau ada unsur terpaksa atau eksternal, ya, nanti nilai-nilai dunia itu hanya akan menjadi sifatnya sementara, ya. Tapi kalau yang keyakinan munculnya dalam diri kita, insya Allah akan menjadi budaya Positif. Coba salah satu tolong diterangkan ke teman-temannya, bacakan nilai-nilainya, kemudian keyakinannya seperti apa, ya. Silakan salah satu. Ya udah, keluar kelas. Ya. Silakan disosialisasikan dengan teman-temannya bahwasanya ini loh nilai yang akan kita laksanakan, ya. Ini loh keyakinan yang akan kita laksanakan. Oke, silakan terus. Dibacakan ke teman-temannya. Cat dulu ya. Ya. Cat dulu. Coba baca ini dulu, ya, nilai-nilainya, kemudian nanti penjawabnya. Jadi dibaca dulu, baru baca ini. Ya. Inilah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah nilai-nilai kebajikan yang telah kita buat untuk hidup mulia, jujur, menghormati orang lain, dan keamanan. Untuk Islamud, tertib, bersih, indah, dan sopan. Untuk Indianti, tanggung jawab, kesehatan, keselamatan, dan menghargai orang lain. Untuk teman-teman, kesehatan, sopan santun, dan saling menjaga. Untuk Fadli, membantu, peduli, menghormati, dan menghargai. Untuk Istiqomah, bertanggung jawab, keselamatan, dan keamanan, dan berdiri. Untuk Ismasari, saling menyayangi, sopan santun, dan menghormati. Salam, salam, sopan santun, dan jujur. Dari semua nilai-nilai kebajikan, kita dapatkan kepada 7 keyakinan. Yang pertama yaitu kami meyakini siswa yang peduli dan adil. Yang kedua, kami meyakini siswa yang saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, kami meyakini siswa sopan santun dan saling menjaga. Yang keempat, kami meyakini siswa yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, kami meyakini kelas yang bersih, tertib, dan indah. Yang keenam, kami meyakini siswa yang aktif belajar dan mengumpulkan tugas. Yang ketujuh, kami meyakini keselamatan dan keamanan. Terima kasih. Intinya adalah kita perhatikan ada tiga poin, ya, sehingga terlihat dan berperilaku, ya. Jadi 7 keyakinan yang kalian buat itu, yang sudah kalian paparkan, jadi 7 keyakinan. Sebetulnya intinya ada 3, sehingga terlihat dan berperilaku, ya. Kalau terdengar berarti ada suatu dialog yang kita dengar dari teman lain, ya. Misalnya saya bantu, atau terima kasih, atau permisi, ada dialog. Jadi sebuah dialog menunjukkan sebuah keyakinan kalau itu sifatnya positif, ya. Nah, kemudian yang kedua terlihat, ya. Kalau tidak berarti ada empati dari teman kita, ya. Ada kegiatan yang bisa kita lihat, ya. Misalnya, teman kita pinjam buku selalu jin, ya.
oh teman kita suka membantu kalau piket kelas, ya. Oh teman saya suka membantu jika kita tidak membawa alat tulis dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan ini bisa kita lihat, ya. Kemudian berperilaku, tentunya juga ada tindakan yang dilakukan, ya. Jadi tujuh poin kegiatan kelas itu tentunya ada tiga, tinggal terlihat dan sebagai perilaku. Kalau kita mengumpulkan tugas berarti poin di mana? Berperilaku, ya. Kalau kita menawarkan diri untuk membantu teman, kita menawarkan diri benar, ada dialog yang ditetapkan, ya. Si Fadli mengambil buku rasi tanpa izin, berarti melanggar keyakinan kelas yang jadi tiga poin ini yang mana? Oh, Fadli mengambil buku rasi, berarti melanggar keyakinan kelas yang perilaku juga ya, terlihat juga, ya. Paham ya? Ya, pertanyaan? Jadi itu intinya keyakinan kelas dan kesepakatan. Keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas untuk mewujudkan disiplin positif, ya. Kalau kita sudah terbiasa disiplin, maka akan menjadi sebuah budaya. Budaya itu adalah kebiasaan yang kita ulang-ulang, yang nilainya berisi dengan nilainya juga perhatikan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada? Kurangi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita hadiahkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara sosialisasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 50 Langit. Ini marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki cara yang kedua, yaitu pemaparan atau penyampaian materi sosialisasi budaya positif di sekolah, yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah, Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat menunaikan kewajiban kita selaku penangkap didik, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan untuk peserta didik, untuk mewujudkan generasi yang berilmu, berkarakter, dan nantinya bisa terwujud.
Berikutnya, selawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan berbagi pemahaman berkaitan dengan budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan orientasinya adalah berpihak kepada anak. Dari pembahasan yang akan kita simak nanti, tentunya capaian yang akan kita capaian yang akan kita tuju nantinya, kita bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam rangka konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian juga kita bisa melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berintegrasi dengan murid. Jadi inti dari pembahasan kita pada hari ini, bagaimana kita bisa mewujudkan disiplin positif yang nantinya akan menjadi budaya positif yang akan kita terapkan di ekosistem pendidikan ini. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut lagi pembahasannya, ada pertanyaan premantik yang mohon Ibu Bapak isi. Ada 3 pertanyaan terkait dengan hukuman dan disiplin. Terkait dengan hukuman dan disiplin, dimana kalau pemahaman kita selama ini disiplin erat kaitannya dengan hukuman, penghargaan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh anak kita. Jadi mohon Bapak Ibu mengisinya. Pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jadi mohon diisi pendapat Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan Bapak Ibu menjawabnya 1, 2, 3 dengan jawaban setuju atau tidak. Motivasi tadi, Pak. Ya, motivasi. Itu apa itu? Memberi pekerjaan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa dilihat di tayangan Bapak Ibu ya. Jadi akan kita bahas nanti tentang disiplin berkaitan. Ini Pak Dedek. Ya, ya. Mudah-mudahan jawaban betul semua.
Dari Pak M, jawabannya hukuman dapat mendisiplinkan anak, iya. Memberi hukuman yang positif, meningkatkan disiplin anak, iya. Dan penghargaan, meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk Bu Riza, setuju semua. Bu Mariato, setuju semua. Pak Dede juga setuju semua. Nah, ini ada yang lain, Bapak ya, ada jawaban yang lain dari yang lainnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju dari Pak Aris. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak, juga tidak setuju. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jawabannya iya. Ya, terima kasih atas jawaban semua. Nah, untuk mengetahui apakah jawaban benar atau tidak, maka selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi topik yang akan kita bahas berkaitan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dengan segitiga restitusi. Baiklah, kita mulai tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi perubahan paradigma, coba Ibu Bapak mempertahankan. Kemudian yang lain akan berusaha merebut barang yang berharga tersebut yang sudah Ibu Bapak genggam supaya Ibu Bapak mau melepaskannya. Jadi satu sisi kuat mungkin, kemudian yang teman lain berusaha ingin merebut dengan berbagai cara. Apakah dengan iming-iming, dengan ancaman, dengan bujukan, dan lain sebagainya. Nah, di sini apa yang terjadi? Kalau kita lain, maka kita akan mempertahankan benda yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Berarti sama. Peserta didik juga seperti itu. Apakah bisa kita mengontrol peserta didik? Apakah kita bisa memaksa peserta didik? Nah, tentunya apakah dampak seandainya kita paksa peserta didik itu mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita? Apa dampak yang terjadi berikutnya? Apakah peserta didik itu memiliki karakter yang kuat dalam dirinya akibat dari kita memaksa? Apakah paksaan kita itu hanya sifatnya sementara? Apakah paksaan itu berakibat yang tidak baik pada diri peserta didik? Kita kait-kaitkan dengan sebuah hukuman. Ternyata persepsi kita selama ini adalah salah. Ya, tentunya hukuman pun juga tidak baik terhadap anak. Artinya tidak bisa menanamkan nilai karakter kepada anak. Betul, kita mengingat disiplin. Jika ada anak yang melanggar, kita hukum. Nah, nanti dampak selanjutnya tidak baik terhadap kepribadian anak, karena anak selalu merasa terpaksa dan juga dalam dirinya tertanam rasa tidak nyaman dan terpaksa mau karena ada peraturan. Kemarin sudah kami tanya sama anak, saya uji, kalian berangkat tepat waktu ini karena apa? Mereka menjawab semuanya karena mentaati peraturan, Pak. Jadi kalau tidak ada peraturan, apakah kalian akan saya datang? Iya. Saya terkejut, kok seperti itu? Sekali lagi kami tanya lagi kan, kalian ke sekolah memakai sepatu,
memakai seragam ini karena apa? Mentaati peraturan. Jadi fokus anak ini hanya terpaku kepada peraturan. Artinya dia merasa terpaksa berangkat tepat waktu, sampai sekolah tepat waktu, memakai sepatu hitam. Jadi mereka memakai itu semua karena peraturan. Jadi mereka belum memiliki keyakinan diri atau belum memiliki kesadaran diri. Jadi sifatnya masih terpaksa. Makanya sesuatu yang karena suatu alasan eksternal, karena faktor lain, itu biasanya tidak akan tumbuh, tidak akan menumbuhkan karakter yang baik bagi diri anak. Nah, di sini ada teori motivasi. Ada 3 alasan dari teori motivasi ini. Kalau kita terapkan, apakah kita selama ini menerapkan yang mana? Atau budaya kita yang mana? Kita mau melakukan sesuatu, anak mau melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Anak mau melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, anak melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri. Ini yang sangat sulit kita dapatkan. Jadi selama ini kalau saya amati anak kita, poin 1, poin 2 itu yang terbanyak. Makanya untuk kurikulum merdeka ini tidak boleh diberlakukan sistem peringkat. Nilainya pun tidak boleh nilai berupa angka. Nilainya harus deskripsi tercapai dan tidak tercapai. Ini untuk kelas 7. Jadi tidak boleh berupa angka, tidak boleh ada sistem peringkat. Karena apa? Peringkat ini kan bagian dari penghargaan. Nah, anak mau berusaha, anak belajar dengan maksud ingin mendapatkan peringkat 1. Nah, ini kan sama halnya faktor eksternal, bukan dari diri sendiri. Harusnya anak ini mau belajar, anak ini mau belajar, kemudian masalah peringkat seharusnya tidak dikaitkan dengan itu. Mau belajar memang tumbuh dalam dirinya sendiri untuk kebutuhan dirinya tentang ilmu. Gitu. Kemudian di sini ada juga 5 posisi kontrol yang nanti akan kita jelaskan. Apakah selama ini kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol yang benar-benar menumbuhkan karakter bagi anak? Apakah kita selama ini sebagai penghukum atau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman bagi anak atau sebagai pemantau atau sebagai manajer? Kalau kita sudah menempatkan posisi kita sebagai manajer, maka itu yang paling tepat, yang bisa menumbuhkan karakter anak. Kalau penghukum membuat anak terpaksa, membuat anak tidak nyaman, bahkan membuat anak dendam, itu kalau kita terapkan sisi penghukum. Ada pengalaman waktu kami di sekolah lama itu Pak Bu ya, anak ini dihukum, guru yang menghukum banyak ditancap paku. Nah, artinya memang posisi penghukum memang berdampak tidak bagus pada diri anak. Kalau anak ini merasa tertekan, merasa terpaksa, bahkan timbul suatu dendam. Inilah resiko kalau posisi kita menempatkan dalam membimbing anak, dalam bina anak itu posisi kita sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga kurang bagus pada anak. Karena apa? Membuat rasa bersalah akan bisa mengakibatkan dampak psikologi. Bahkan anak rasa bersalah, bahkan dampak ini juga terbawa sampai di rumah. Itu posisi membuat rasa bersalah.
Nanti ada ciri-cirinya, kalimat per kalimat yang bagaimana yang termasuk membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini juga orang bagus. Ada guru yang menempatkan posisi sebagai teman bagi murid. Nah, dampaknya adalah murid mau melakukan sesuatu hanya disuruh oleh guru tersebut. Jika guru yang lain tidak mau, karena guru yang membina atau membimbing tadi menempatkan posisinya sebagai teman. Jadi ada ketergantungan. Kemudian pemantau ini sistemnya sistem penghargaan. Kamu mau nilai berapa? Ya, kamu mau bintang berapa? Itu sistem penghargaan. Jadi anak mengharapkan sesuatu karena untuk melakukan apa yang diperintahkan. Anak mau melakukan karena ingin mengharapkan sesuatu, itu intinya. Nah, kemudian manajer ini yang paling tepat. Karena apa? Manajer ini menyadarkan anak dengan kesalahan yang telah diperbuat. Jadi kita memfasilitasi bagaimana supaya anak ini sadar kesalahan apa yang sudah diperbuat. Kemudian kita juga memfasilitasi bagaimana anak tersebut menemukan solusinya untuk mengatasi masalah itu. Nah, ini dampaknya cukup bagus karena nanti akan menumbuhkan nilai-nilai positif dan nantinya bisa menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, inilah hal-hal yang terkait tentang disiplin positif. Kemudian ada juga segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam kita memproses anak. Nah, mungkin selama ini kita salah atau kurang tepat dalam proses anak, sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa berulang-ulang, bahkan tidak mengalami peningkatan, justru mungkin mengalami penurunan. Dan karena apa? Budaya positif itu tidak timbul dalam diri anak sendiri, karena masih pengaruh dengan faktor lain. Takut kena marah ibu bapak, kemudian takut kena hukuman, ingin pujian, ingin penghargaan. Nah, faktor-faktor itulah yang merupakan bagian teori motivasi eksternal. Yang kita inginkan adalah internal, tumbuh kesadaran dalam diri anak. Sehingga kalau sudah tumbuh kesadaran, maka nilai-nilai itu dilakukan secara berulang-ulang. Kalau sudah dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah budaya positif. Baiklah, kita lanjut dengan apa itu disiplin. Jadi sesuai dengan awal, sebetulnya disiplin itu belajar menggali potensi menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Nah, apa yang dihargai ini muncul dalam diri. Jadi membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita selama ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini masih cenderung dengan kepatuhan. Kepatuhan erat kaitannya dengan peraturan. Dan sebetulnya disiplin adalah belajar untuk menggali potensi menuju tujuan yang mulia. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi dalam pembahasan ini kami coba untuk memaparkan kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal semuanya ini, teori motivasi bagaimana, yang sudah kami sampaikan di awal sebagai pengenalan tadi.
hukuman itu seperti apa, penghargaan dan restitusi. Ini hukuman, penghargaan, restitusi, motivasi. Keyakinan kelas. Jadi bukan tata tertib kelas, tapi keyakinan kelas. Nanti tolong berikan pemahaman kepada mereka, disosialisasikan kepada mereka bahwasanya jangan karena peraturan mereka mau untuk belajar, mau sekolah dan sebagainya. Tapi yakinkanlah diri kalian bahwasanya kalian memang benar-benar membutuhkan dan kebutuhan tersebut. Jadi keyakinan munculkan dalam diri mereka. Kemudian kalau sudah dijabarkan, mereka sudah menjabarkan keyakinan, maka kondisikan agar keyakinan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ingatkan, kalau kondisi kelas itu tidak sesuai dengan keyakinan, ingatkan mereka. Memang awal-awalnya seperti itu, karena mereka belum terbiasa keyakinan. Yang mereka sering lihat adalah tata tertib kelas, tata tertib sekolah, peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, coba mulai sekarang kenalkan dengan yang namanya keyakinan. Ya, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memilih peraturan? Harus menggunakan helm. Nah, ini mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Nah, ini juga jawabannya pasti ada dua versi ini, ya. Mungkin rata-rata supaya menghindari razia. Ya, ada yang juga jawaban seperti itu. Nah, kalau nilai-nilai keyakinan sudah tertanam, pasti jawabannya adalah demi keselamatan. Kemudian menggunakan masker, mencuci tangan juga demi kesehatan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita awali dengan dari awal, ya, dari awal pertama. Itu peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang dilakukan secara berulang-ulang akan dalam lingkungan positif akan menumbuhkan budaya positif. Dalam lingkungan positif akan menumbuhkan budaya positif. Jadi kita menciptakan lingkungan positif untuk mewujudkan budaya positif. Nah, seperti ini contohnya. Error apa? Error apa? Apa yang lain? Lain. Kita sudah jalan di latar juga di situ nggak? Ya, Keluarkan dulu. apa ya? Keluarkan. Ya. Ikhlas. Oh, dicabut. Ya. Cabut contohnya dulu, Pak. Cabut dulu nih. Ya. Ini di mana ini? Nah, ini Ibu Bapak ya. Ini coba mana yang merupakan keyakinan dan mana yang merupakan peraturan.
datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi yang merupakan keyakinan yang kami guru dan murid saling menyayangi, yang peraturan datang tepat waktu. Jadi yang sebelah kanan yang keyakinan, sebelah kiri peraturan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita sampaikan ke siswa dalam kelas. Ibu bapak bisa membuat seperti ini dalam kelas itu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Kemudian kalau nilai pekerjaan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Boleh ibu bapak dalam kelas sebagai wali kelas bisa membuat daftar seperti ini, atau boleh dalam bentuk yang tadi, boleh Y dengan format Y atau dengan format T. Nah, contohnya seperti ini. Terdengar berbicara, yuk saya bantu. Nah, ini sudah merupakan keyakinan. Nilainya berarti saling membantu. Ini yang terdengar. Kemudian yang terlihat, berempati terhadap. Nah, ini perilaku. Jadi bisa dibuat seperti ini. Yang wali kelasnya Pak N, Ibu. Satu lagi, yang kelas 9 ada wali kelasnya. Pak Hendra. Pak N, kelas 8. Boleh sipah atau Pak? Nah, awalnya pada lo ya? Nanti kendala ya, sehingga masuk dua ini ada ombaknya. Dulu dia pegang dulu. Dulu. Ini kan Pak. Kami tahu nanti kalau dia bayar 10 Bekas dulu ya. Kalau pasti itu apa ada di Terus turun dulu ya. Belum. Dulu itu turun. dua kan 200 orang. Kedua lebih ya. Kelasnya dulu bisa membantu yang dimana ini yang ditingkatkan. Iya, kita kelas. Dan 200 orang itu. Ya, jadi Berarti itu udah dihitung ada juga. Maka waktu segitu siswa kita nanti kita mulai. Ini mesti robot. Dia masuknya Selasa dan Kamis. Dan dia masuk dengan dekan. Kalau sekarang memang ada tidak nangis terus datang sampai malam. Untuk kelas dia di mana? Kita tahu ya kenapa ada rias kelas itu nggak bisa menunggu. Banyak sekali kata bersifat itu kan ingin membantu apa mencap kelas tuh kan. Banyak supaya dia apa dikelola dengan baik, langkah itu kan bisa memberi kebersihan kelas. Langsung kalau dibuat langsung. Yang suratnya yang masih bayar dulu, yang lunas nanti juga. Baru dapat 490. Jadi kita lanjut ya dulu Pak ya. Nah di sini peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan yang muncul adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan yang muncul adalah menghormati orang lain. Nah di sini bedanya. Kalau peraturan setelah definisi, setelah paparan,
ilustrasi, tapi kalau keyakinan kelas lebih ke nilai-nilai kebajikannya. Gunakan masker berarti nilai keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan. Bergantian atau menunjuk giliran nilai keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar, menghormati orang lain dan bersabar. Nah ini Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu isi sebelah kanannya itu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kita menyuruh anak mencatat 100 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Sebelum kita bahas konsekuensi, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi lah. Konsekuensi, bukan hukuman. Antara konsekuensi antara guru dengan murid. Konsekuensi. Ya, Konsekuen. Ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut masalah konsekuensi ini. Oke, Pak. Yang betul hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman, konsekuensi. Melari mengelilingi ya. Hukuman. Ya. Hukuman, konsekuensi. Bu. Konsekuensi. Konsekuensi, Pak. Ya, betul hukuman lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi, Pak. Hukuman lah. Itu hukum ya. Ya, murid minta push up. Ya. Hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan konsekuensinya. Konsekuensi itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak menggunakan sepatu konsekuensi seharian sekolah. Yang disuruh Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Wah, itu jangan gitu nih. Hukum tuh. Hukum. Konsekuensi karena bertepatan dengan mata pelajaran PJOK. Oh, gitu ya. Jadi kalau kita amati di lari sini, mengelilingi lapangan basket. kalau konsekuensi ini nampaknya lebih bijak dan berkaitan. Ada kesepakatan. Tapi kalau hukuman ini sifatnya searah. Ya, satu pihak. Ya, satu pihak yang menentukan dan yang memberi hukuman. Nah ini konsekuensi dengan hukuman perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman, tapi sesuatu yang harus terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi memang membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang dekat. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Sifatnya paksaan kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi di sini jelas perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Tentunya yang kita harapkan adalah konsekuensi. Nah, selain hukuman, konsekuensi, ada satu lagi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang restitusi. Restitusi ini kalau bisa, ini pilihan yang harus kita terapkan. Selain konsekuensi, karena kalau konsekuensi ini sifatnya netral, tapi kalau
restitusi ini akan membawa positif, dampak positif. Di situ jelas ciri-cirinya, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapat ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Nah, dalam restitusi, walaupun anak itu awalnya berbuat salah, tentunya jangan sampai dia terbawa dalam kesalahan yang terlalu dalam. Artinya tetap kita beri penguatan. Misalnya begini, kemarin sudah kita praktekkan anak yang memarahi temannya di depan kelas. Nah, jadi yang kena proses ini anak yang memarahi temannya di depan kelas, yang ribut dengan temannya di depan kelas. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Nah, kita beri penguatan. Tentunya dia juga punya alasan, yaitu membela diri. Ya. Kita pun kalau dituduh sebagai tukang fitnah, kita kan diterima kan, berarti ada alasan membela diri. Sama dengan anak itu, pada saat dia berkeributan, marah, membentak-bentak temannya di depan kelas, karena mereka mempunyai tujuan untuk membela diri. Ada sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya yang menimpa, yang dialaminya. Nah, makanya kita beri penguatan. Walaupun dia salah pada saat itu, kita panggil, kita proses, tetap kita beri sebuah penguatan. Jangan sampai dia larut dalam kegagalannya. Karena mereka kita panggil artinya mereka bermasalah. Jangan sampai dia larut dalam masalah itu. Nah, setelah kita kuatkan, kita berikan sebuah pembelaan, baru kita sadarkan mereka atas kesalahan yang telah dilakukan terhadap pelanggaran keyakinan. Kita ingatkan, keyakinan mana kira-kira yang sudah dilanggarnya. Kalau kita membentak-bentak teman kita, berarti keyakinan yang dilanggar adalah keyakinan menghormati dan menghargai. Nah itu. Jadi ada 3 proses dalam penyelesaian masalah terkait dengan disiplin. Hukuman ternyata tidak akan menumbuhkan karakter. Konsekuensi ini sifatnya hanya netral. Kalau kita disuruh 2 pilihan, hukuman dengan konsekuensi, jelas konsekuensi. Nah, kalau ada 3 pilihan, maka kita upayakan yang restitusi. Inilah yang akan menumbuhkan karakter positif pada diri anak. Nah, inilah alasan anak yang sering melakukan kesalahan atau pelanggaran berkaitan dengan kebutuhan dasar. Makanya kita tidak berfokus pada bentuk kesalahan yang diperbuat anak, tapi kita harus mencari, harus mendalami alasan kenapa anak ini melakukan sesuatu. Nah, kalau kita mendalami alasan, maka kita bisa menerapkan yang namanya restitusi. Menemukan bentuk kesalahan, menyadarkan siswa, kemudian siswa sendiri yang nantinya akan memberikan solusi untuk tidak mengulangi atau untuk menebus dari kesalahannya itu. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita yang menentukan berarti kita melakukan hukuman. Apakah anak ini kurang kasih sayangnya dan mungkin tidak terima di pergaulan teman-temannya, ataukah kebutuhan penguasaan kurang, ataukah kurangnya kebebasan, atau kurangnya kesenangan? Jadi ada 1, 2, 5. Yang pertama bertahan hidup, itu jelas semua manusia kan. Nah, tapi yang kita kaitkan dengan anak, dengan siswa, ini yang 4 ini sering kali terjadi ini. Dia merasa terkungkung di rumah atau tidak bahagia, tidak senang, atau mungkin sifat penguasaan kurang, atau mungkin kesayangan kurang. Inilah yang sering dialami oleh anak-anak yang
pernah melakukan sebuah pelanggaran. Kita lanjut. Nah, ini baru posisi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Pada posisi manakah selama ini kita menempatkan diri dalam menangani masalah anak atau memproses masalah anak? Ini ciri-ciri kalimat yang menandai apakah kita sebagai penghukum atau kita membuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Misalnya guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Nah, kata-kata ini juga tidak baik kita sampaikan ke anak. Ibu kecewa dengan kamu, bapak kecewa dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Ini kalau bisa kita hindari. Kemudian sebagai teman juga kalau bisa jangan, karena nanti akan timbul ketergantungan. Anak ini mau melakukan kalau yang menyuruh ibu ini, bapak ini. Nah, kalau sebagai pemantau ini berkaitan dengan misalnya murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh berkaitan dengan harapan penghargaan pemantau. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, berarti kita mengingatkan apa keyakinan yang sudah dibuat oleh anak itu, apa keyakinan yang sudah dilanggarnya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah, walaupun dia salah, tapi dia tetap bisa mengontrol dirinya, tidak larut dalam kesepian atau tidak larut dalam kesalahan. Tentunya kita juga harus melakukan validasi terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Seperti itu. Nah, Bapak ya, perbedaannya. Selama ini mungkin kita posisinya di penghukum, pembuat orang bersalah, teman, atau pemantau, manajer. Ya, mungkin Ibu Bapak bisa merasakan sesuai dengan ciri-ciri ini. Selama ini di mana? Apakah penghukum, atau sebagai teman, atau pemantau? Nah, kalau bisa manajer, tapi kalau tidak bisa minimal kita sebagai pemantau. Karena yang paling baik adalah pemantau dan manajer. Tapi manajer ini sudah tingkat tinggi nih. Kita sudah menghadapi anak yang sudah menerapkan keyakinan. Anak ini memang sudah tertanam dalam dirinya sebuah keyakinan. Kemudian dia melakukan suatu kesalahan, maka bisa kita terapkan untuk posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita lihat perbedaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan? Guru. Ya, guru sebagai posisi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sudah keras ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Maka posisinya sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini penghargaan nih. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Berarti kita menawarkan. Berarti kita posisinya manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Ada nada tegas, ya. Kemudian bisa juga menunjuk-nunjuk ini. Maka posisi penghukum.
Jadi itu perbedaannya. Jadi bisa kita perhatikan di sini. Kalau manajer berarti kita menyampaikan sebuah bagaimana, menyampaikan pertanyaan bagaimana. Kalau bagaimana, maka anak itu hanya berpikir apa yang harus dia lakukan, itu manajer. Jadi kalau bisa tempatkan posisi kita sebagai posisi manajer. Sedikit lagi. Nah ini terakhir yaitu segitiga restitusi dalam memproses anak. Terapkan 3 hal ini. Anak bersalah, kita panggil. Pertama, menstabilkan identitas. Ciri-ciri kalimat yang kita sampaikan di bawah itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita seolah kita membela anak yang salah, walaupun dia salah. Siswa itu melanggar. Kenapa siswa itu melakukan suatu hal yang dilarang oleh sekolah atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah? Tentunya kita juga harus memahami bahwasanya anak atau kita punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, pada saat kita memproses anak, tentunya kita memfasilitasi supaya anak itu menyadari dan kita tanyakan alasannya. Barangkali mungkin mereka punya alasan penting sehingga mengapa mau melakukan hal itu, mau melanggar sekolah, melanggar disiplin sekolah. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau dia sudah menyadari kesalahannya, kemudian kita fasilitasi agar mereka sendiri yang bisa mencari solusinya. Kalau seperti itu, bagaimana selanjutnya? Kita katakan seperti itu. Nanti akhirnya dia berpikir. Nah, dalam proses berpikirnya inilah, maka nantinya akan memunculkan nilai-nilai yang positif. Tentunya nanti niat mereka dia tidak akan mengulangi lagi. Pasti ada niat seperti itu. Nah, niat inilah yang kita harapkan. Bukan langsung kita hukum. Misalnya anak terlambat, kita suruh lari keliling lapangan, atau kita suruh membersihkan WC. Nah, itu justru akan berdampak yang tidak baik, yang negatif pada diri anak. Nah, jadi mulai saat ini kita mencoba dalam memproses anak dengan mempraktikkan segitiga restitusi. Terus di dalam dirinya, dalam pikirannya, saya besok tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalau anak itu melakukan kesalahan, sudah membuat keyakinan dan melakukan kesalahan, pasti dia ingat. Keyakinan yang mana? Pasti ingat itu. Oh iya, salah bersalah. Saya melanggar keyakinan yang ini, yang sudah saya buat yang ini. Nilai-nilai kebajikan yang ini. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang kamu rasakan, jadi pertanyaan yang bijaksana, supaya anak itu bisa memahami kondisinya saat itu, bisa menyadari kesalahannya, kemudian bisa menemukan solusinya. Kita tawarkan solusinya. Ya, akhirnya anak itu pun akan kembali pada keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ini beberapa pertanyaan refleksi. Mungkin pemahaman ini belum komplit semuanya, sebenarnya masih panjang. Ini saya sampaikan inti-intinya.
yang terpenting kita mulai menerapkan yang namanya keyakinan, mulai keyakinan kelas. Itu yang jelas kita buat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dikolerasikan dengan ini, dikoneksikan dengan P5. Ya, kemarin kan kita kan sudah kira-kira alasan Fadli mungkin ada sesuatu yang penting sehingga Fadli terlambat ke sekolah dan tidak ikut upacara. Jadi Pak disuruh beli obat Pak. Disuruh beli obat. Ya. Nah gitu ya. Berarti Fadli mau berangkat tiba-tiba Suruh beli obat. disuruh beli obat. Bu. Jadi itu yang menyebabkan Fadli terlambat dan tidak ikut upacara. Ya. Oke. Nah, kira-kira Fadli melanggar keyakinan yang mana ini? Datang tepat waktu ke sekolah Pak. Datang tepat waktu ke sekolah dan Ikut upacara. ikut upacara ya. Nah, datang tepat waktu ke sekolah dan ikut upacara. Kemudian apa yang akan Fadli lakukan berikutnya? Berusaha tepat datang tepat waktu Pak. Oke, berusaha datang tepat waktu dan Ikuti upacara. mengikuti upacara, benar ya? Karena kita sebagai siswa ini kan harus selalu siap ya, menghargai waktu ya, menghargai waktu, kemudian tetap laksanakan keyakinan ya. Ya Pak. Oke. Nah, kira-kira seandainya Fadli bisa datang tepat waktu, kemudian selalu mengikuti kegiatan sekolah, misalnya upacara atau kegiatan kultum yang lain, ya, kira-kira bagaimana perasaannya? Senang ya, nah, bisa bangga pada diri sendiri kan? Nah, bisa bangga terhadap diri sendiri ya. Saya harus bisa mengikuti kegiatan upacara karena untuk kebutuhan sendiri ya, bukan karena paksaan ya. Nah, jadi untuk berikutnya nanti ya, untuk kedepannya coba Fadli mengatur waktu sebaik mungkin ya. Ya Pak. Oke lah, seandainya hari ini memang disuruh ibu beli obat ya kan. Nah nanti untuk berikutnya dikondisikan ya, kondisikan ya supaya Fadli punya banyak waktu ya, cukup waktu untuk berangkat sekolah sehingga sampai sekolah pun tidak terlambat tepat waktu dan mengikuti kegiatan upacara ya. Nah, Fadli sebagai ketua OSIS harus bisa memberikan contoh pada teman-temannya ya, masuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan sekolah ya, seperti itu ya. Oke lah, berarti nanti untuk berikutnya Fadli harus berusaha datang tepat waktu dan mengikuti upacara. Oke ya. Nah, baiklah kalau gitu. Jadi untuk berikutnya tetap jadi siswa yang menerapkan budaya positif ya, yang menerapkan kedisiplinan ya, seperti itu. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Titin masuk. Apa kabar Titin? Alhamdulillah baik Pak. Sehat dari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, kira-kira Titin tahu nggak kenapa Bapak manggil Titin hari ini? Ya Pak, karena Titin nggak terima kalau Titin difitnah sama Rizka Pak. Oh begitu ya. Bapak juga nggak terima dan akan marah jika dituduh sebagai tukang fitnah. Nah, pada saat itu apa yang Titin lakukan? Titin membela diri dan membentak Rizka di hadapan teman-teman. Pasti Titin punya suatu alasan yang penting bukan? Ya Pak. Ya karena Titin ingin membela diri Pak. Oke. Berarti iyalah pasti kita akan membela diri karena membela diri itu sesuatu yang penting ya untuk kamu kan? Ya Pak. Nah, coba Titin lihat apakah membentak Rizka di depan teman-teman itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip Titin bukan?
Ya galak Pak, karena saya ingin menghargai orang lain dan bersabar. Nah, bagus. Karena menghargai orang lain itu sesuatu yang sangat Penting penting ya. Nah, Bapak juga setuju karena kita harus saling menghargai. menghargai gitu ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apakah Titin mau memperbaiki masalah ini? Mau Pak, bersedia. Bersedia ya. Nah, apa langkah yang Titin lakukan jika bersedia memperbaiki masalah ini? Titin harus seperti apa? Bertanggung jawab dan bersabar. Oke, bertanggung jawab dan bersabar. bersabar. Nah, jadi bagaimana perasaan Titin seandainya bisa menjadi orang seperti itu? Sangat bangga Pak. Bangga ya, bangga karena bisa memiliki, bisa bersabar. Bisa bersabar dan memiliki tanggung jawab. Iya, bisa bersabar dan memiliki tanggung jawab. Oke. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana cara kita memperbaiki masalah ini. Siap Ya. Pak. Oke, lanjut. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami membuat keyakinan kelas, kami akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Disiplin positif akan terwujud jika kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan keyakinan. Mari teman-teman kita melaksanakan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Khoftiah Eshum, guru mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya SMP Negeri 50 Merangin. Setelah mengikuti sosialisasi guru penggerak oleh Bapak Jasmani, saya mulai memiliki pemahaman tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, nilai dan peran guru dalam mewujudkan visi sekolah dan bagaimana menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah.
Budaya positif diawali dengan penanaman motivasi internal siswa melalui pembentukan keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebijakan yang dilaksanakan secara berulang, sehingga menjadi kebiasaan yang akan mewujudkan budaya positif. Kami juga memahami bagaimana menempatkan posisi kontrol dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran keyakinan yang dilakukan oleh siswa dengan segitiga restitusi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jasmani yang telah berbagi pemahaman tentang budaya positif, dan kami akan implementasikan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sekian, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedek Tarmidi SPDI, Waka Kurikulum SMP Negeri 50 Merangin. Setelah mengikuti sosialisasi guru penggerak oleh Bapak Jasmani terkait dengan penanaman budaya positif di kelas atau sekolah, kami mulai memahami apa budaya positif dan bagaimana mewujudkannya. Saya akan mengajak rekan-rekan guru dan warga sekolah untuk berkolaborasi membaktikan nilai-nilai kebijakan di kelas maupun di sekolah dengan menanamkan nilai-nilai keyakinan kelas, maka budaya positif akan tidak hanya siswa tapi seorang guru juga harus menjalankan fungsi dan perannya dalam mewujudkan budaya. Dan selanjutnya bisa menerapkan posisi kontrol dan bentuk segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa atau pelanggaran. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jadi, semoga dengan semangat dan kolaborasi budaya sekolah dapat kita wujudkan. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.